Salam lestari. Nah, perkenalkan sahabat, nama saya Doli Setiawan dari Sahabat Menanam. Nah, hari ini mungkin ini adalah acara perdana ya, acara perdana yang diinisiasi karena diprotes sama petani. Nah, hari ini saya didampingi oleh dua orang. Pertama Mas Budi, ini dari Sahabat Menanam juga, dan Mas Bibit, petani asli, bukan kayak Mas Budi sing peh dianggap petani rambutnya dicat abang, tujuannya ben dianggap petani mergo lek abang iki kembangnya jagung. Nah, sebelum kita masuk acara, jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Muga-muga ya sapa ngerti. Nah, dari jemari jenengan tadi, sobat-sobat, itu bisa membantu upaya kita untuk memperbaiki bumi. Nah, acara ini disponsori oleh Bang Pohon tentunya. Nah, karena kameramennya adalah direkturnya Bang Pohon Kabupaten Blitar. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Nah, kita mau belajar bersama. Jadi nggak ada yang pinter ya, nggak ada yang pinter, tapi masih perlu terus berproses untuk belajar. Nah, kebetulan, ini hari ini tadi kami di demo, kita di demo ya, kami di demo oleh Mas Bibit. Bukan demo sih sebenarnya, mendengar curhatan. Nah, ini petani, mendengar curhatan petani bahwasanya hari-hari ini pupuk itu mahal, pupuk itu langka. Padahal petani jarine tulang punggung negara, tulang punggungnya apa istilahnya, ketahanan negara, apa untuk ketahanan pangan ini hasilnya Pak Bud. Nah, dalam kegelisahannya Mas Bibit itu tadi, akhirnya muncul inisiatif untuk buat acara ngopi dan belajar bersama. Di ngopi ini diombe sik bendak sepanang. Ayo, kamu pengadem Bibit. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Sesuai dengan keluh kesah Mas Bibit tadi, ketika pupuk langka, pupuk mahal, terus kita cerita bahwasanya Sahabat Menanam selama ini punya pupuk andalan, tapi punya pupuk andalan yang notabene nggak beli, tapi mengolah barang yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitar kita, baik itu padat maupun cair. Nah, tapi hari ini ya, karena kita orang Jawa ya istilahnya, belajar ya sak larek-larek, ora langsung ke wabah diayai. Jadi kita belajar hanya satu tema hari ini, yaitu belajar membuat pupuk organik cair dengan konsentrasi nitrogen tinggi. Nah, ini karena dibutuhkan sebentar lagi Mas Bibit dalam menanam Mas Bibit. Padi, jagung. Wah, lah alhamdulillah. Brokoli nih. Brokoli ya. Nah, ini cocok. Lombok ya. Lombok. Wah, ini petani sukses, nggak kayak Pak Bung, diarani petani, pengen diarani petani rambutnya dicat abang. Jadi itu, kita membuat pupuk organik cair berbahan dasar daun lamtoro dan boba kambing. Nah, boba kambingnya Mas Bibit. Nah, atau istilahnya ya kita nganggapnya boba lah. Tujuannya untuk apa? Biar sobat-sobat yang notabene masih muda ya, atau generasi milenial itu lebih nggak gilo istilahnya dengan kohe kambing. Nah, pupuk organik cair yang kita buat hari ini adalah pupuk dengan konsentrasi unsur makro nitrogen yang paling tinggi. Meskipun tidak lepas nanti juga ada unsur P dan K-nya. Karena tadi Mas Bibit bilang mau nandur jagung aja ambek brokoli kok pupuk langka. Nah, kebetulan kita punya pupuk andalan, yaitu pupuk organik cair NPK dengan konsentrasi N paling tinggi untuk tanaman fase vegetatif, atau biasa kalau petani ngarani ya urea lah istilahnya. Kenapa daun lamtoro? Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Daun lamtoro adalah salah satu tanaman dengan konsentrasi nitrogen yang tinggi juga. Pupuk
boba kambing juga seperti itu, atau mungkin kohe kambing juga seperti itu. Apalagi ini kambingnya dibudidaya dengan sistem pakan hijau, bukan pakan silase atau pakan kering atau pakan apalah istilahnya, pakannya pakan hijau. Yang hasil akhirnya ketika diproses kandungan N-nya paling tinggi. Lah, lamtoro ini juga perlu saya jelaskan lamtoro. Kenapa lamtoro? Lamtoro itu kandungan N-nya tinggi, bisa 2 sampai 4%. P-nya agak sedikit. P-nya di sini hanya kisaran 0,2 sampai 0,4. Kalau kaliumnya antara kisaran 1,3 sampai 4%. Nah, pupuk makro N-nya ini tadi, kenapa N? N itu dibutuhkan pada tanaman. N itu dibutuhkan dalam proses untuk membantu memaksimalkan proses fotosintesis. Jadi pupuk dengan konsentrasi N tinggi itu mempercepat proses pertumbuhan. Nah, ini pengalaman sahabat menanam Mas Bibit ya. Saya cerita pengalaman sahabat menanam, pengalamannya Mas Budi. Ketika membuat bibit ben cepet tumbuh, percepatan penumbuhannya itu cepat tanpa beli pupuk. Itu dengan pupuk ini yang hari ini kita mau praktek. Apalagi kita mau nyambung juga seperti itu. 2 minggu sebelum nyambung kita pasti aplikasikan pupuk ini. Nah, setelah disambung 2-3 hari baru kita aplikasikan pupuk ini. Nah, ya alhamdulillah sahabat, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Karena mungkin merangsang pertumbuhan tadi ya, merangsang pertumbuhan, mungkin mempercepat proses pecah tunas tadi. Nah, alat dan bahan sudah kita siapkan. Nah, nanti kita praktek bareng membuat pupuk bersama Mas Bibit. Intinya gini loh Mas Bibit, barang kita kembalikan lagi ke alam lah istilahnya, nggak usah bingung istilahnya ketika pupuk mahal dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada revolusi hijau ya, revolusi hijau gerakan untuk apa ya istilahnya, bukan mengintensifikasikan pertanian atau meningkatkan hasil pertanian dengan penambahan pupuk kimia, itu masyarakat kita menggunakan alat bahan-bahan organik untuk menyuburkan tanah. Lah, salah satunya kita kembali lagi ke situ. Istilahnya gini loh, Mas Ibet. Lah iso gawe nyapo kok dadak tuku. Nah, itulah. Petani harus mulai istilahnya kreatif ya, apalagi Mas Ibet ya mungkin kategori petani generasi tengah-tengah ya, generasi tengah-tengah bukan generasi old. Nah, yang notabene lah generasi tengah iki iso lah dimasuki disusupi dengan idealisme pertanian futuristik, pertanian berkelanjutan. Setuju orang Mas Bibit? Nah, beberapa kali soalnya Mas Bibit ini ketika ditantang sama Pak Embung, Pak Mas Budi untuk bereksperimen selalu yang jadi pertama. Bukan uji coba tapi uji nyali. Oke, nggak usah panjang-panjang ya tadi saya menjelaskan tentang kronologi kenapa hari ini kita buat acara seperti ini. Ya gara-gara Mas Bibit iki mau, gara-gara di demo curhat lek pupuk mahal. Akhirnya ya sekalian aja ngopi, sekalian kita belajar bersama. Nah, alat dan bahannya, tapi metodenya ya nanti saya jelaskan dulu. Metodenya adalah anaerob, karena kita ada dibantu dengan selang aerator ya, selang lubang angin tadi yang kita masukkan ke dalam air. Nah, tujuannya untuk apa? Karena mungkin Mas Budi atau mungkin saya atau mungkin Mas Bibit lupa ngecek, kadang biasanya bisa meledak. Atau mungkin ya bisa meledak, potensi meledak. Pengalaman juga seperti itu dulu ya. Oke, lanjut aja. Sekarang saya kenalkan dulu alat dan bahannya. Alat bahan untuk kita belajar hari ini. Nah, sobat, ini saya perkenalkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pasti bahan baku utamanya adalah daun lamtoro. Nah, ini daun lamtoro yang masih segar dan hijau yang baru dipotong ini tadi. Nah, selanjutnya adalah boba atau kohe kambing. Ini hasil dari kotoran kambing yang dibudidaya dengan teknik pakan hijau, bukan pakan silase. Nah, selanjutnya adalah karena butuh apa ya, cairan. Nah, ini yang pertama adalah daun air leri, cucian beras. Ini cucian beras. Nah, air cucian beras ini punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Dan
pelengkap unsur mikro nanti, mikro dan makronya juga ada. Nah, kedua adalah air cucian kelapa, air kelapa. Ini air kelapa, bukan air degan ya, kelapa. Jadi kalau degan belinya mahal, kita cari yang murah atau gratis ke pedagang kelapa pecah. Nah, ini kandungan K-nya juga tinggi nih. Nah, kedua adalah berikutnya adalah bakteri pengurai. Karena kita upaya untuk mendekomposisi itu butuh bakteri pengurai. Banyak di toko pertanian, bakteri pengurai ini, tapi kita punya bakteri sendiri. Jadi diproses dari fermentasi juga. Nah, ini karena tadi ngomongin bakteri pasti butuh makanan lah. Ini makanannya adalah tetes tebu atau bisa diganti dengan gula merah atau gula pasir lah. Tapi karena harganya mahal, yang murah adalah tetes tebu, ya kita gunakan tetes tebu. Dan ini yang paling penting. Ini adalah media untuk fermentasi, yaitu botol bekas air mineral yang dikasih selang aerasi lah. Ini selangnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuang gas di dalam nanti selama proses fermentasi ke luar. Nah, ini dilengkapi dengan air nanti selangnya akan dimasukkan ke dalam air lah. Ini airnya air biasa, cukup air sumur dan lain air sumur. Nah, oke, kita bisa langsung praktek ya caranya membuat. Yang pertama, ditumbuk sampai halus. Tujuannya untuk mempercepat proses. Dimasukkan bahan-bahan satu persatu. Nah, sobat, karena tadi sudah dimasukkan kohinya sama bibit, sekarang masukkan lamtoronya. Nah, proses memasukkan daun lamtoro. Nah, kalau sudah Mas Bud, dikocok-kocok Mas Bud, bene rodok nyampur titik Mas Bud. Nah, oke, ini dimasukkan satu-satu bahannya. Bisa dikocok bentar Mas Budi. Nah, lek ngocok aja sampai montrot Mas Bud. Nah, ben rodok nyampur. Sapa sing mutus iki ya, Nggo? Cukup seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masukkan bahan yang lainnya. Bisa pakai apapun. Nah, ukurannya tadi Mas Bibit yang ada. Nah, yang pertama kita masukkan bisa air lerinya ini. Ini air leri kita, nah karena kita hari ini buat kompos dengan kandungan nitrogen yang tinggi, agak pekat ya. Dalam artian pekat ini nanti istilahnya alat dan bahannya tadi, kotoran kambingnya 1,5 kg, 1,5 kg sampai 2 kg. Terus daun lamtoronya juga 1,5 kg. Air lerinya 1,5 liter, terus air kelapanya juga 1,5 liter. Perbandingannya 1:1, 1:1. Ini bisa langsung dimasukkan. Nah, ya, Mas Bit, aman masuk nih Mas Bit. Nah, setelah itu tetes tebunya. Ini sebenarnya bisa dibuat untuk fermentasi dengan kapasitas 8 liter. Meskipun ini kapasitasnya 15 liter kalau nggak salah. Tapi jangan sampai di full. Kalau bisa ada sisa rongga udara di sini. Tujuannya biar tidak terjadi tekanan yang terlalu tinggi di dalam ini. Tetap ada ruang. Nah, sekarang tetes tetes tebu ya. Tetes tebunya kurang lebih 200 mili, 200 mililiter. Ini takaran ini ukurannya adalah 100 mililiter. Jadi butuh 2 takaran Mas Bud. Masukkan pelan-pelan Mas Bud. Nah, ini kan fungsi tetes adalah sebagai makanan bakteri. Makanya agak diperbanyak aja ben bakteri ini lemu, cepet nanti prosesnya. Cukup Mas Bud. Nah,
Setelah itu baru bakteri pengurainya. Kalau bakteri pengurai ukurannya nggak usah terlalu banyak. Bisa 50 mili ataupun 100 mili. Kalau hari ini kita pakai yang 100 mili. Jadi nggak eman, aja eman. Tujuannya untuk menyejahterakan petani, nggak usah eman. Oke, kalau sudah bisa dikocok lagi, Mas Bud. Pakai tutup. Nah, perlu saya jelaskan juga, ini harus tidak ada lubang, Jadi ini tadi kita sudah gunakan berkali-kali dan tidak pernah terjadi bocoran. Jadi kita kasih lem bakar, lem apa istilahnya, lem tembak itu loh, yang pakai apa, listrik. Nah, bisa nih langsung ditutup, Mas Bud, bisa untuk dikocok biar agak menyatu. Nah, karena ini jumlahnya bahannya lebih banyak daripada airnya, ini nggak bisa sampai full ya, karena tujuan kita adalah membuat pupuk yang pekat. Jadi dalam artian nanti hasil akhirnya cuma kita dapat sekitar 3 literan pupuk cairnya. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, biar gas ini nanti lancar, nah ini lubang selangnya ini kita masukkan ke dalam botol air seperti ini dan disimpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari. Proses kurang lebih minimal ya 1 bulan lah, atau 21 hari bisa, tapi kalau kita biasanya 1 bulan baru kita panen. Nah, cara pemanenannya seperti apa ya, kita saring aja. Ampasnya buat apa lah? Ampasnya ini nanti bisa kita gunakan sebagai pupuk padat. Nah, kita campur ke media, ya aplikasikan. Oke, itu mungkin Mas Bibit ya, pengalaman kita buat belajar bersama buat ini. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Bibit. Kalau ya sudah jadi, terus aplikasinya satu anu berapa? Banding berapa? Karena kita pekat ya Mas Bibit ya ini. Karena kita pekat, aplikasinya ini nanti bisa mungkin berapa ya? 100 mili tadi untuk 2 liter atau mungkin 3 liter. Tapi biasanya kalau kita itu perbandingannya kan kita aplikasinya digembor ya. Digembor, dikocor, kita itu satu gelas air mineral itu yang berapa? Sekitar ya yang agak gede lah, lebih lah kalau 100 mili. Itu untuk 1 gembor. Kita gemborkan. Kalau tangki semprot, jadi aplikasinya ini bisa di akar, bisa lewat akar maupun disemprot di daun dan batangnya. Kalau daun lebih sedikit Mas Bet. Jadi mungkin 100 mili untuk 1 tangki 16 liter ya. Nah, itu. Mungkin itu teman-teman, proses pembelajaran kita membuat pupuk organik cair berbahan dasar daun lamtoro dan boba kambing malam hari ini. Semoga pengalaman kami dalam proses kemandirian untuk pupuk itu dapat menjadi motivasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, khususnya sahabat tani untuk mandiri. Lek iso gawe nyapa kok dadak tuku. Sekian, terima kasih. Salam lestari.